Well, hola people, konnichiwa. Bergabung bersama Salvian di channelnya Kudetek. Di video kali ini kita bakal ngebahas sebuah laptop yang bikin kita kesengseman sampai-sampai ngejual TUF Gaming A15 yang merupakan daily drive kita sebelumnya ya. Yap, dan ini dia Lenovo LOQ15. Emang sebelumnya kita udah pernah ngebahas ya seluk-beluk laptop ini secara lengkap, tapi yang pakai GPU Intel Arc A530M. Di video kali ini kita bakal lebih fokus bahas ke performanya aja gitu. Sebab unit yang ku pakai ini pakai GPU GeForce RTX 3050 6GB. Nah loh, ada tuh RTX 3050 VRAM-nya 6GB ya kan. Unik sekali bukan? Karena memang VRAM segede ini buat laptop seharga 12 jutaan worth it banget bre. Karena banyak juga yang request kan buat nge-review yang SKU 3050 ini. Sebelum kita lanjut, aku sedikit mention tipis-tipis lah ya bagian desain yang emang secakep ini bre. Hinge atau layarnya bisa dibuka sampai 180 derajat. Terus juga ini portnya lengkap ya dengan posisi yang proper lah. Terus jangan lupakan heritage of power button gini di tengah nih ya kan. Masih terjaga lah gitu ya kan power buttonnya. Padahal di brand lain terkadang udah mulai terlupakan. Terus ada detail kecil yang kesannya wah banget. Itu webcam yang udah dilengkapi privacy shutter bro ya kan. Biasanya fitur ini cuma ada di ultrabook mewah. Dan terakhir layarnya sekarang udah improve. Kalau LOQ15 yang pakai Intel Arc itu kan masih pakai layar mediocre lah. Kalau yang unit ini udah proper banget ya kan. Coverage gambutnya aja udah perfect di 100% sRGB. Angka brightness-nya juga lumayan lah ya kan. Minimumnya super dupe dengan angka rasio kontras di atas rata-rata standar panel IPS. Terus buat akurasi panelnya udah jempolan sih ya buat kelas laptop gaming intro level. Cuma 1,08 delta E. Aku pribadi nggak ada penyesalan sama sekali ya habis hijrah dari TUF Gaming ke Lenovo LOQ ini. Buat kalian user LOQ, coba share impresi kalian di komentar di bawah ya kan mengenai laptop inilah. Dan sebelum kita ngebahas performanya, aku mau sedikit kasih disclaimer dulu ya kan. Di sini kita bakal bandingin sama LOQ yang pakai Intel Arc A530M. Dan memang itu tujuannya kan. Tapi karena unitnya udah nggak pegang, jadi kita berpatokan pada data yang kita punya. RAM di LOQ pribadiku ini kapasitasnya 20GB bre. Tapi kalau kalian beli tuh dia variannya sih 12GB sih ya. Sebelumnya kita varian 12GB terus kita upgrade 8GB jadi 20GB. Atau biasanya disebut non-binary RAM. Sedangkan di unit LOQ15 yang pakai Intel Arc kapasitas RAM-nya cuma 16GB. Jadi selisih performanya jangan dijadiin patokan ya. Oke, langsung bahas ke performa. Buat performa prosesor kalau berdasarkan angka multicore Cinebench R23, nggak tahu kenapa performa Core i5 12 650HX di unit LOQ yang Intel Arc kok rendah banget ya. Beda sama yang ada di unit tes kita ini. Performanya bisa ngalahin Core i5 13420H di unit Nitro V15 yang notabene generasinya lebih fresh dan bahkan bisa mepetin performa Core i7 12650H yang ada di unit Pongo 760. Gila juga nih prosesor ya. Atau emang cooling sistemnya juga berpengaruh ya. Coba yang tahu komen di bawah ya. Pasti cooling sistemnya juga sih ya berpengaruh ke performanya. Kalau buat performa GPU-nya di benchmark sintetis berdasarkan hasil tes 3D Mark, RTX 3050 6GB ini performanya 1112 sama Intel Arc A530M. Tapi masih unggul hingga 50% dari RTX 2050 4GB. Jadi memang ternyata Intel Arc A530M bukan GPU yang jelek ya. Bagus itu. Lanjut buat urusan 3D rendering, RTX series udah dibekali fitur rendering optik yang bisa ngerender 50% lebih cepat ketimbang render CUDA gitu loh. Hasilnya bisa kalian lihat di tabel berikut ya. RTX 2050 bisa lebih kencang dari Arc A530M tapi masih lebih pelan 8 detik ketimbang RTX 3050 bre. Next buat pengujian render video di Premiere Pro, selisih performanya balik lagi kayak benchmark 3D Mark. Performa Arc A530M makin mepetin RTX 3050. Kalau buat render video 1080p emang nggak ada perbedaan berarti. Tapi kalau buat render video 4K berasa banget perbedaannya ya. RTX 3050 11 detik lebih kencang ketimbang Arc A530M bre. Dan 20 detik lebih kencang ketimbang RTX 2050. Ini kalau udah dipakai harian pasti bakal berasa sih ya. Dan soal per AI-an duniawi tentu RTX 3050 di laptop ini udah sanggup generate image, tapi emang masih agak lelet bre. Satu waifu butuh waktu 6 detik atau sekitar ya 10 waifu per menit lah ya. Jadi belum bisa diandelin buat per AI-an ya atau generative image. Ya udah oke lah buat kelasan laptop gaming entry level ya mantap lah. Sayangnya kita belum ada data performa RTX 4050 maupun Intel Arc A530M. Paling deket palingan sama RTX 4060 75W yang bisa generate satu waifu dalam waktu 4,6 detik ya kan. Dan sekarang kita bahas inti dari video ini. Apalagi kalau bukan perkara
perkara gamingnya ya kan. Di sini ada 5 game yang bakal kita compare sama unit LOQ15 yang pakai Arc A530M. Tapi disclaimer lagi bre, karena konfigurasi RAM-nya berbeda, yang Ono tuh 2x8GB dual channel, sedangkan yang ini tuh 12 plus 8GB, jadi 20GB RAM. Maka dari itu, aku mention sekali lagi, jangan jadikan angka-angka di sini sebagai patokan karena RAM-nya beda ya. Di game pertama ada Cyberpunk 2077 yang kita compare nih. Ternyata performa in-game-nya mirip-mirip, bahkan unit Arc A530M punya minimum FPS yang lebih tinggi. Kok bisa ya? Hal serupa terjadi juga di game Forza Horizon 5. Rata-rata FPS-nya tuh mirip bre, tapi lagi-lagi ya, minimum FPS-nya lebih oke Arc A530M ketimbang RTX 3050. Why gitu loh. Yang heran lagi, keanehan ini cuma terjadi di 2 game aja, sebab di game Horizon Zero Dawn, Arc A530M terbantai abis coy. Bahkan selisih performanya sekitar 66 FPS atau ya kalau dipresentasekan mencapai 134% gitu loh peningkatannya kan dari Arc A530M ke RTX 3050. Di duo Ubisoft juga demikian ya. Walau nggak terlalu membabi buta pembantaiannya, tapi RTX 3050 unggul mutlak di 2 game ini. Kalau di Assassin's Creed Mirage unggul 42 FPS atau sekitar 77%, sedangkan di Far Cry 6 unggul 34 FPS atau sekitar 46%. Kalau tadi itu perbandingan performa gaming antara RTX 3050 dan Arc A530M, yang sekarang kita fokus ke performa gaming laptop ini aja ya, yang udah kita tes di beberapa preset. Jadi kita fokus ke unit SKU ini nih. Tentu semua game kita tes di resolusi Full HD alias 1080p ya kan. Pertama ada Cyberpunk 2077, di ketiga preset yang kita tes nggak ada perbedaan yang signifikan. Selisihnya paling berasa antara preset medium ke preset high yang dropnya bisa sampai 10 FPS. Kalau di game Forza Horizon 5, selisih performa antar preset tuh lebih rapih lagi bre. Cuma berbeda 4-5 FPS aja lah. Terus ada game Horizon Zero Dawn yang selisih performa antar presetnya lumayan gede nih ya. Dari preset low ke high aja beda 17 FPS, sedangkan dari preset high ke ultra bedanya 10 FPS. Lanjut ke game duo Ubisoft ya, di game Far Cry 6 selisih performa antara preset medium dan ultra emang terlihat jauh ya. Ini karena kita nggak tes yang preset high bre, jadi kesannya ada margin yang lumayan gede di sini. Begitupun di game Assassin's Creed Mirage ya, yang punya total 5 preset. Di sini kita tes 3 preset aja, mulai dari low, high, dan juga ultra. Intinya dari perbandingan performa gaming antara preset ini bertujuan buat ngasih gambaran ke kalian. Main game-game tadi di LOQ15 dengan RTX 3050 6GB ini enaknya pakai preset yang mana sih ya kan? Mostly sih emang preset low paling playable ya bre ya. Apalagi game-game yang kita tes itu termasuk game AAA ya kan? Bukan game kompetitif ya kan? Soalnya dari segi spesifikasi emang laptop ini masuk laptop gaming entry level gitu ya. Jadi habitat gamingnya emang nggak jauh dari preset low. Tapi memang perlu dicatat preset low-nya ini di game AAA aja gitu loh. Karena kalau di game kompetitif mungkin bisa lebih bagus. Dan terakhir kita bahas cooling sistemnya. Konfigurasinya lu masih mirip ya. 3 buah heat pipe ditambah 2 buah kipas. Suhu dan juga daya prosesor ketika idle adem ayem di kisaran 38 derajat Celcius dengan TDP 6 watt. Sedangkan suhu maksimalnya bisa menyentuh 93 derajat Celcius dengan TDP up to 71 watt berdasarkan pengujian Cinebench R23 gitu. Kalau buat suhu dan daya VGA-nya pas idle jalan di 40 derajat Celcius dengan TGP 4 watt. Sedangkan suhu maksimalnya cuma mentok di 74 derajat Celcius dengan TGP jalan full load di 95 watt berdasarkan pengujian Furmark. Kalau buat suhu permukaannya kita record pas main game Cyberpunk 2077. Area wrist dan touchpad-nya tentu adem. Kalau naik ke keyboard, area kanan juga masih terbilang adem. Yang cukup hangat ada di area tengah keyboard dengan hotspot cuma mentok di 42 derajat Celcius yang mana nggak ganggu sama sekali experience gamingnya. Dan kira-kira itu dia bre untuk ulasan dari kami mengenai laptop yang jadi daily drive kita, laptop yang kita pakai sehari-hari di studio kita, yaitu Lenovo LOQ15 yang pakai SKU RTX 3050 6GB. Dan menurutku di harga 12 jutaan ini termasuk laptop yang recommended untuk kalian ambil gitu ya kan. Apalagi udah dikasih VRAM 6GB RTX 3050. Tapi memang setelah kita lihat performa sintetisnya, Intel Arc A530M juga ya nggak jelek-jelek amat, justru cenderung hampir mendekati RTX 3050 gitu loh. Jadi buat teman-teman yang bilang bang RTX 2050 dibarengin atau dilawanin sama Intel Arc A530M, bukan lawannya bro ya kan. Karena memang dia malah hampir mepetin RTX 3050 6GB. Dan untuk opsi RAM-nya memang agak aneh ya, 12GB RAM gitu loh. Jadi kemarin kita mau upgrade
upgrade ya tambah 12 GB RAM lagi gitu kan, jadinya 24 GB, tapi kayak aneh juga gitu loh. Jadi yaudah kita tambahin 8 GB lagi, malah tambah aneh ya, 20 GB jadinya RAM gitu kan. Jadi gimana menurut kalian mengenai LOQ15 ini yang SKU-nya RTX 3056 GB? Apakah kalian udah beli? Yang udah beli coba komen di bawah, atau kalian masih ragu atau mungkin masih ya mending-mendingin gitu loh. Aduh bingung bang, 12 jutaan ini bro. Coba komen di bawah gimana menurut kalian. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini bro. Saya Alfian selaku host channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.